Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang pertama yang lolos ke AFC U20. Ini satu kejayaan bagi pasukan timnas Indonesia. Ayo kita semak video ni. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel. Semoga anda yang menonton video ni sentiasalah dirahmati dan diredoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita bercerita tentang pasukan timnas Indonesia. Apa yang membanggakan ya. Saya juga sebenarnya adalah fans kepada pasukan timnas Indonesia. Saya asal Malaysia dan untuk pasukan Malaysia itu juga adalah satu pasukan kecintaan saya. Tetapi untuk negara luar, Indonesia, pasukan timnas Indonesia adalah satu pasukan yang saya minati juga. Jadi hari ini saya akan react tajuknya memukau Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang lolos ke AFC U20. Guys, di ASEAN nih guys, berapa negara nih, tetapi Indonesia salah satu negara ya yang pertama lolos ke AFC U20. Nah, kalau ikutkan tahun hadapan Indonesia menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U19 ke 20 begitulah. Jadi rasanya ini satu persediaan ya, gambaran bagi pasukan timnas Indonesia mewakili negara Indonesia bagaimana kesediaan untuk menghadapi Piala Dunia nanti di Indonesia ya. Jadi ayo saya mau tengok apakah perkabarannya yang mana Indonesia ni jadi negara yang pertama yang lolos ke AFC U20 guys. Jadi tahniah ya ke atas pasukan timnas Indonesia kerana ini satu kebanggaan bagi rakyat Indonesia, bagi penyokong timnas Indonesia, bagi peminat-peminat sepak bola se-Asia ataupun dunia ya. Jadi ayo kita semak video ni, dan sebelum saya lanjut ini video saya tengok di channel Garuda Space ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, support juga ini channel Garuda Space dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe dia punya channel, bolehlah subscribe ini channel Garuda Space sebab di channelnya ni banyak menceritakan tentang sepak bola mantul. Jadi ayo langsung saja kita nonton video ni. Jom. Jaringan. Merinding. Momen penggawa Garuda Nusantara rayakan kelolosan dengan supporter. Mantap. Suasana haru menyelimuti Gelora Stadion Bung Tomo Surabaya usai timnas Indonesia U19 memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 2023. Wow. Sebagaimana diketahui, perjuangan Marcelino dan kawan-kawan di laga pamungkas kontra Vietnam tidaklah mudah. Marcelino di laga pamungkas ya guys. Ini tengok 3-2 ya, baru-baru nih 3-2 jaringan yang diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia nih. Skuad Garuda Nusantara akhirnya mampu mengunci kemenangan dengan skor 3-2. Wow. Tercatat laga berlangsung seru karena Garuda Nusantara sempat tertinggal 1-2 di menit ke-78. Wow, sikit-sikit beruntung lagi kan. mental mereka mampu bangkit usai mampu membalikan kedudukan menjadi 3-2. Lewat tandukan dari Muhammad Ferrari dan sontekan Rabbani Tasnim di 10 menit terakhir jelang pertandingan berakhir. Cocok nama Ferrari ya. Stadion Gelora Bung Tomo pun tidak henti-hentinya bergemuruh. Wow. Aura euforia amat kental terasa di kandang Persebaya Surabaya tersebut. Usai laga, para supporter menyalakan sinar di handphone mereka masing-masing. Wah, tengok guys, tengok. Apple ya, handphone tu dikasih pasang lampu. Inilah sokongan yang padu oleh penyokong-penyokong pasukan timnas Indonesia lagi memberi semangat sebenarnya untuk pasukan timnas Indonesia sehingga lolos ya ke AFC U20 ini. Memang yang saya tengok supporter untuk pasukan timnas Indonesia memang keren. Ayo. Para pemain kemudian membentuk formasi lingkaran sembari menghadap ke arah tribun supporter. Lainnya? Para pemain dan supporter kompak menyanyikan lagu Tanah Airku pada momen tersebut. Suasana haru kemudian menyelimuti seisi stadion.
Usai momen tersebut, Hoki Coraga dan kolega berkeliling mengitari lapangan untuk berterima kasih kepada supporter yang sudah hadir di stadion. Wow. Para supporter tidak ramai. henti-hentinya bergemuruh. Sekedar Betul, informasi betul. tambahan, Timnas Indonesia U19 finish sebagai juara grup F. Ini juara grup F ya. Indonesia, lepas tu Vietnam, lepas tu Timor Leste, Hong Kong. Wah, Malaysia tidak termasuk ya guys. Tidak apa. Apapun kami sentiasa menyokong padu terhadap pasukan Timnas Indonesia. Moga mantap lah, moga terus sukses. Anak asuh Sintayong meraih poin sempurna dengan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Mentalitas para pemain Timnas Indonesia U19 memang layak diacungi 2 jempol. Oh, 2 jempol. Mereka tidak lantas pantang arah usai Vietnam U19 sempat mengambil keuntungan. Tiket Piala Asia U23 2023 terasa amat berharga bagi para pemain Timnas Indonesia U19. Oh. Hadiah tersebut amat layak diberikan kepada para pemain lantaran sudah berjuang selama 90 menit penuh. Dan Betul. dalam 3 pertandingan yang semuanya sukses diamankan dengan poin penuh. Wah. Memang semangat orang luar biasa guys kali ini. Semangat yang padu. Lolos ini. ke AFC U20 2023, Timnas U19 Indonesia jadi tim ASEAN pertama. Timnas Indonesia jadi tim ASEAN pertama ya. Dia lulus untuk AFC 2023. Itu yang di-highlight nih guys, yang perlu di-highlight. Jadi kesediaan itu kena adalah dari sekarang dari segi latihan, dari segi macam mana untuk persediaan dari segi fizikal dan mental bermula dari sekarang sudah untuk tahun hadapan ya 2023 itu. Comeback dramatis yang dilakukan pasukan Sintayong atas Vietnam membuat pasukan Dintenam yang finish sebagai runner-up grup F dengan koleksi 6 poin masih harap-harap cemas. Bagaimana tidak, Timnas U19 Vietnam harus menunggu hasil dari grup lain untuk menentukan lolos atau tidak ke Piala Asia U20 2023 lewat jalur 5 runner-up terbaik. Di lain sisi, istimewanya Timnas Indonesia U20 menjadi tim pertama Asia Tenggara yang lolos ke event terbesar di Asia tersebut. Bagi rival skuad Garuda lainnya, juara Piala AFF U19 2022, Timnas Malaysia U20 dipastikan gagal lolos karena hanya finish di posisi ketiga grup E. Begitu juga dengan tim-tim lainnya seperti Laos, Kamboja, Singapura, Filipina, Brunei, dan Timor Leste yang juga gagal lolos. Sekarang tinggal Vietnam, Thailand, dan Australia yang masih berpeluang lolos. Untuk Australia, mereka baru melakoni laga-laga grup H kontra India, Irak, dan Kuwait pada 14 hingga 18 Oktober mendatang. Wah. Resmi, PSSI luncurkan maskot Piala Dunia maskot. U20 di Indonesia. Ini maskotnya ya. Luncurkan ini resmi PSSI luncurkan maskot Piala Dunia U20 di Indonesia. Insya Allah saya akan datang ini guys nanti di Indonesia ya bagi sokongan melihat bagaimana perlawanan nanti yang diadakan di Indonesia. Wow, keren, ini keren nih guys. Wah, terus ada maskotnya. Wah. Oh. Bersama dengan kegiatan Badak Car lah, Free badak. Day Jakarta, PSSI dan Kementerian Pemuda Olahraga secara resmi meluncurkan maskot Piala Dunia U20 2023. Wow. Dalam peresmian Memang tersebut turut happy hadir habis. pula perwakilan FIFA, Jamie Yarsa yang merupakan FIFA Turnamen Director, dan Christian Smolzer sebagai FIFA U20 Project Lead. Maskot Piala Dunia FIFA U20 2023 sendiri bernama Bajuya atau Badak Jula Cahaya. Badak. Betul, Sosoknya betul. terinspirasi dari badak Jawa berjula satu, hewan asli dari Indonesia. Oh. Menariknya, jula atau tanduk milik Bajuya konsepnya bercahaya kalau bermain sepak bola bersama anak-anak. Saat Wah, bergembira, julanya akan menyala semakin terang. Terkait hal tersebut, PSSI juga berterima kasih ke pemerintah
yang terus memberikan dukungan lewat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Zainuddin ya. Bahkan Menpora juga menyampaikan pesan agar masyarakat mendukung penuh gelaran Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Memang Jika saya event tidak tersebut sabar berjalan mau tengok. lancar, ada harapan Indonesia bisa diperhitungkan pagelaran Piala Dunia Senior. Perwakilan FIFA menegaskan Piala Dunia U20 akan menjadi sejarah bagi Indonesia. Oh, Garuda. FIFA berharap masyarakat antusias dan memenuhi stadion saat event pada tahun depan. Event sepak bola terakbar di dunia tersebut dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Ada 6 kota yang jadi tuan rumah, yakni Jakarta, Bandung, Palembang, Bali, Surabaya, dan Solo. Semua tempat-tempat yang Untuk stadion yang dipakai adalah Gelora Bung Karno, Sijalak Harupat, Manahan Solo, Kapten Iwayan Dipta, Jakabaring, dan Gelora Bung Tomo. Oh, memang seru nih kali. Memang seru. Oke, selesai. Saya betul-betul rasa macam excited pula guys dengan kemenangan yang negara ini pasukan timnas Indonesia nih dia pertama ya di Asia Tenggara nih yang lolos ke AFC 20. Lagi-lagi tuan rumah tuh Indonesia sendiri. Jadi saya rasa macam wow, tempat-tempat yang menjadi station ataupun tempat perlawanan tuh memang semua tempat-tempat yang pilihan yang tepat lah. Sebab Indonesia ni kan satu negara yang unik ya. Apabila di Indonesia dijadikan sebagai tuan rumah untuk Piala AFF ni, Piala AFC ni, maka ini satu pencapaian yang paling padu. Dan ramai kan orang Indonesia ataupun masyarakat Indonesia kalau apa-apa perlawanan itu memang dipenuhi stadion itu memang full. Jadi apapun tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia ya kerana telah berjaya lolos. Ini Indonesia jadi negara ASEAN yang pertama untuk lolos ke AFC U20 guys. Jadi wow, ini satu perkara yang sungguh menyenangkan hati ya. Apa boleh buatlah Malaysia tidak terlibatkan, tapi kami sebagai warga Malaysia ya menyokong penuh ya terhadap pasukan timnas Indonesia. Lagi-lagi saya ya saya memang penyokong tegar kepada pasukan timnas Indonesia ya. Kalau bertemu lagi Malaysia Indonesia, di sanalah saya di depan televisyen tidak bergerak, saya tengok perlawanan tu. Wow, memang seru. Kalau Malaysia Indonesia, itulah satu pendekatan untuk mengeratkan silaturahim kalau melalui sukan seumpama ini. Ada juga berlaku yang kes-kes ni tapi dia terpencil lah. Tapi apa yang saya nampak di sini, Malaysia Indonesia dapat bersatu melalui kaedah sukan seumpama ni. Macam sekarang ni semua penyokong-penyokong dari Malaysia memberi sokongan padu terhadap pasukan timnas Indonesia. Macam juga sebelum-sebelum ni apabila Indonesia terkeluar ya daripada perlawanan yang menentang dengan Vietnam begitu kalau tidak silap. Jadi Malaysia bermain menentang Vietnam masa itu, tapi ini penyokong dari Indonesia memberi sokongan padu terhadap Malaysia. Jadi ini yang kita mau sebenarnya. Jadi apapun, sekali lagi saya ucapkan tahniah ya ke atas pasukan timnas Indonesia ni kerana telah berjaya lolos ke AFC U20 ya. Jadi tahniah. Semoga pasukan timnas Indonesia ini terus sukses, terus maju ke hadapan, terus dapat memberi persembahan ataupun perlawanan itu dengan lebih baik lagi lah. Lagi-lagi sekarang ni di guide oleh Sintayong, seorang jurulatih ya, memang otak yang begitu bisa. Dia boleh mencaturkan corak perlawanan dengan hebat sekali ya. Jadi apapun, nanti kita tengok lagi apa berita seterusnya. Nanti saya akan react di channel ini. Kepada kalian yang menonton video ini, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen di bawah. Jadi sampai jumpa lagi. Salam silaturahim, salam rumpun Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk kalian semua, walau di mana juga kalian berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.